Hai Fitness Mania, kembali lagi di channel Coach Halim Chiang. Kali ini saya akan membahas tentang aerobic activities atau cardio yang juga cukup populer dipanggil cardio dan pembagiannya, bagaimana supaya Fitness Mania bisa mengetahui klasifikasinya dengan lebih jelas. Kita mengenal sebenarnya aerobik atau cardio itu di dalam dua kelompok besar, yaitu yang pertama yang namanya steady state dan yang kedua adalah yang namanya interval training. Nah, saya akan mencoba membahas dulu dari steady state, kemudian kita baru ke interval training. Apa itu steady state? Steady state adalah kondisi di mana kita melakukan kegiatan aerobik dengan tujuan biasanya fat loss dengan detak jantung yang lebih steady state dalam kondisi kecepatan detak jantung, jumlah denyut jantung yang relatif sama sepanjang sesi aerobik itu terjadi. Misalnya, contohnya yang di sini kita menggunakan low intensity steady state. Di sini katakan rentang detak jantung di saat kita beristirahat atau baru mau mulai. Di sini adalah mulai terjadinya peningkatan detak jantung, kira-kira mungkin 5 menit, dan mungkin selama 30-40 menit ke depan, menjaga detak jantungnya agar tetap sama. Nah, Fitness Mania perlu ingat di sini bahwa steady state ini kondisinya adalah di detak jantung, bukan di kecepatan. Sekali lagi, bukan di kecepatan. Terkadang yang orang tidak sadari adalah misalnya kalau sampai, mohon maaf ya, misalnya ada terjadi kasus fatality atau injury dari kegiatan aerobic steady state, dan selalu excuse-nya atau alasannya mengatakan, enggak kok latihannya ringan, kecepatannya pelan aja. Tetapi dengan kecepatan pelan, tanpa kita sadari, detak jantung bisa naik terus seiring kita semakin letih. Nah, ini yang perlu dibawa menjadi perhatian bagi Fitness Mania agar selalu memonitor detak jantungnya di saat melakukan kegiatan yang namanya low intensity steady state aerobic. Bisa membakar lemak dan juga memiliki manfaat untuk meningkatkan kapasitas pompa jantung, ya, menguatkan jantung juga dengan cara yang cukup unik. Nah, low intensity steady state ini dihitung dari mana? Detak jantungnya. Nah, detak jantungnya itu sendiri bagi siapa? Bagi misalnya yang memiliki lemak tinggi dan yang sudah lemaknya berproses turun, maka detak jantungnya juga berbeda. Tantangannya maksudnya ya. Di sini yang berlemak tinggi atau terutama baru memulai yang memiliki banyak faktor risiko melakukan olahraga dan bertemu dengan berbagai masalah saat olahraga. Nah, itu yang perlu kita perhatikan, maka berolahragalah dalam kondisi yang lebih aman, dalam intensitas yang lebih aman. Contohnya adalah di 220 dikurangi usia, kemudian dikalikan 50%. Jadi, rumusan ini tidak baku, tetapi bisa menjadi satu patokan. Contoh, di usia misalnya 40 tahun, 220 dikurangi usia, 40 yaitu 180. Nah, 220 dikurangi 40 adalah 180, 50%-nya berapa? 180 kali 50% yaitu 90 detak per menit. Nah, ini bisa dijadikan patokan karena sebenarnya apa? Peningkatannya sudah tidak banyak. Saat beristirahat pun sebenarnya mungkin sudah 70 detak per menit. Kemudian terjadi peningkatan sampai lebih kurang 90 detak saja dan dijaga di sana. Untuk pemula, menjaga safety ini adalah satu hal kunci. Dengan menjaga safety, maka kita bisa keep dengan konsistensinya, menjaga dengan konsistensinya, bisa dinikmati dulu sehingga kita dapatkan progresnya itu dari selalu bisa hadir dan hadir dan hadir lagi di sesi selanjutnya. Ya misalnya bagi orang yang berkadar lemak tinggi, sebulan juga belum tentu berolahraga satu kali atau bahkan mungkin dalam 5 tahun nggak pernah olahraga sekalipun. Tiba-tiba di sini sudah bisa diajak berolahraga seminggu 3 kali, sebulan 4 minggu bisa 12 kali berolahraga. Jadi tidak harus lihat turun berapa kilonya dulu, tetapi
cukup bisa hadir 12 kali dalam sebulan untuk berolahraga, itu sudah merupakan satu hal yang baik. Ya, satu langkah awal yang sangat baik. Kemudian bagi yang sudah berproses nih ceritanya, dari kadar lemak tinggi sudah turun, sudah sering melakukan kegiatan di sini, sehingga kondisi fisiknya sudah lebih baik, berat badannya sudah lebih ringan, ya, sehingga bisa ditantang dengan challenge olahraga yang lebih tinggi. Nah, makanya detak jantungnya ditingkatkan dari yang tadi nih yang berusia 40 tahun 90 detak, terus di sini menjadi lebih kurang 108 detak. Nah, udah naik 18 detak nih per menit. Jadi tantangannya sudah meningkat. Bisa dengan cara apa? Misalnya dari jalan santai menjadi jalan cepat. Dari bersepeda santai ya menjadi bersepeda yang lebih cepat. Demikian juga dengan pilihan misalnya berenang dan kegiatan lainnya. Lalu bagaimana dengan misalnya kegiatan kayak bulu tangkis, futsal, olahraga permainan yang cukup populer gitu. Nah, mereka tidak masuk di dalam yang namanya kategori steady state aerobic ini. Mereka masuk di dalam yang namanya interval training. Interval training ya, dalam hal ini memiliki sifat detak jantungnya ada zigzag di mana terjadi kenaikan, penurunan lagi, kemudian baru dikocok lagi naik kan dan diturunkan lagi. Makanya akan terlihat kalau misalnya ini adalah detak jantung dan ini adalah waktu, maka terjadinya peningkatan dan penurunan detak jantung seiring berjalannya sesi kardio ini, dan biasanya lebih singkat, hanya 15 sampai 20 menit. Karena nature dari tantangan kegiatan ini dianggap lebih tinggi dan lebih intensif daripada yang di steady state. Nah, misalnya detak jantung ini saat istirahat, saat sudah memulai, mencapai satu ketinggian detak jantung, diturunkan dulu. Kan ini fase pemanasan. Untuk satu periode waktu mungkin 2, 3, 4 menit, kemudian ditingkatkan lagi dalam setengah menit atau 1 menit mencapai ke ketinggian baru. Dan begitu seterusnya diulang-ulang sampai bertemu dengan misalnya durasi 15 sampai 20 menit. Nah, interval training sendiri ada dua jenis. Ada yang namanya high intensity interval training yang sifatnya cukup tinggi intensitasnya dan sangat populer. HIIT namanya, biasanya adalah antara 70% sampai 100%, dan kocokan detak jantungnya ada di antara lebih kurang 70 sampai 100% maksimal. Kegiatannya biasa bisa dengan interval sprint atau misalnya cross atau circuit training, ya. Dan bulu tangkis, futsal biasanya juga masuk di sini. Ya, jadi perlu berhati-hati di sini. Makanya kita juga sering menemukan kasus fatality apabila seseorang yang sebenarnya lemaknya tinggi, yang harusnya dia melakukan aktivitas kardio di sini, tetapi dia memilih untuk ke sini, yang dimana dia belum cukup fit. Makanya kita perlu berhati-hati. Di sini adalah domain olahraga atau zona olahraganya orang-orang yang sudah sangat bugar, yang kadar lemaknya sudah sangat rendah, dan secara konsisten sudah menjalankan pola hidup sehat, aktif berolahraga rutin, seminimal seminggu 3 kali, selama setidaknya 2 tahun. Ya, untuk menghasilkan hasil signifikan untuk bisa ada di sini. Gitu ya. Jadi hati-hati bagi pemula yang memilih untuk melakukan kegiatan seperti ini. Bukannya nggak boleh, mungkin saja bisa, mungkin saja kita lolos dari berbagai kasus-kasus itu. Tetapi risikonya meningkat. Nah, kemudian ada satu terminologi baru yang saya create sendiri yang namanya MEIT, Medium Intensity Interval Training. Nah, kalau ada high, ya jelas ada low, bahkan bisa juga ada MEIT. Nah, MEIT ini adalah detak jantung yang bisa saja antara 60 sampai 80 atau 90% dari maksimal. Bisa dengan treadmill atau alat-alat kardio seperti sepeda statis dan lain sebagainya. Bahkan beberapa kelas juga ada di sini ya, kelas-kelas aerobik pada umumnya. Atau misalnya di kelas, kalau di HIIT saya tambahkan sedikit ya, misalnya juga mungkin kelas-kelas spinning class juga ada di sini ya. Atau latihan beban muscle building. Nah, ini uniknya nih, tanpa kita sadari sebenarnya latihan beban sendiri juga pasti menimbulkan detak jantung yang cukup tinggi. Tetapi biasanya untuk gerakan-gerakan
isolasi, ya, isolasi yaitu gerakan-gerakan satu persendian, detak jantungnya mungkin bisa sampai MIIT. Tetapi kalau misalnya sudah melibatkan yang multi persendian, yang berarti memungkinkan kita mengangkat beban yang lebih berat, maka bisa saja ya latihan beban muscle building masuk ke HIIT. Dan ini setidaknya merupakan salah satu kegiatan olahraga yang sebenarnya cukup bagus. Kenapa? Karena dia sifatnya medium dalam hal intensitasnya, tetapi pada saat yang sama dia non-impact atau low impact. Mengapa? Karena tidak menuntut dentuman persendian seperti di sini. Nah, ini juga yang salah satu menjadi concern saya untuk orang-orang yang memiliki kadar lemak tinggi dan berat badan tinggi untuk tidak langsung ke sini karena selain faktor fatality tadi ya, risiko fatality yang tinggi, impact-nya juga tinggi karena melibatkan yang namanya meloncat-loncat dan lain sebagainya yang berat badannya langsung menghunjam pada persendian. Kan berarti belum ready. Bayangkan kalau yang misalnya sudah rutin berolahraga dan berhasil menurunkan berat badannya, maka hunjaman atau dentuman pada persendiannya sudah jauh lebih ringan atau lebih kecil. Dengan durasi yang singkat, maka potensi orang yang badannya ringan dengan jaringan otot yang sudah lebih kuat untuk melakukan high impact, potensi cederanya lebih kecil daripada yang di sini untuk mau berolahraga di HIIT. Nah, kira-kira demikian penjelasan saya tentang kegiatan aerobik dan kardio. Ya, keduanya sama-sama bisa memperkuat jantung, yang di sini fokusnya di pembakaran lemak, yang di sini fokusnya di pembakaran gula, tetapi pasca olahraganya membakar lemak lebih banyak karena biasanya terjadi hutang oksigen di sini saat melakukan, sehingga hutang itu harus dibayar dengan cara konsumsi oksigen berlebih di saat istirahatnya, ya. Dan kira-kira demikian prosesnya untuk siapapun yang mau melakukannya, tahapan-tahapannya. Di low intensity steady state dulu, kemudian dinaikkan sedikit, baru kemudian mungkin kalau misalnya mau melakukan ini di MIIT di-pairingkan dengan kegiatan aerobik di sini juga masih bisa. Sementara HIIT saya rasa lebih fokus spesifik kepada orang-orang yang memang ingin menghasilkan spesifik adaptasi tertentu untuk misalnya performa olahraga seperti mixed martial arts, ya seperti tinju, seperti olahraga-olahraga khusus yang memang uh, peruntukan HIIT itu untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dimanfaatkan sesuai dengan kondisi Anda masing-masing. Semoga bermanfaat adanya. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya.